aja, kembali lagi bersama aku di channel Deusain. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa Guy bisa menggunakan kekuatan Ultraman walaupun dia tidak berubah menjadi Ultraman Orb. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita intro dulu. Let's AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Savior's home. If I quit this season, I still be the greatest. Kalian yang suka sama Ultraman, pernah gak sih penasaran sama scene-scene keren yang bikin kepala kita muter mikirin ini gimana caranya ya? Nah, kali ini kita bakal bahas salah satu momen epic di Ultraman Orb episode kelima yang judulnya Hati Tidak Akan Kabur kalau di bahasa Indonesianya. Di sini ada aksi Kurenai Guy yang bikin kita melongo saking kerennya. Siap-siap, kita kupas tuntas tapi tetap fun ya. Jadi gini, di menit 17:12 episode ini, setelah bertarung melawan Zeton, Kurenai Guy berhasil menggunakan kartu Ultraman untuk meluncurkan serangan balasan yang bikin serangan musuh langsung terpental. Gak cuma soal perubahan, scene ini menunjukkan gimana Guy memanfaatkan kekuatan kartu Ultra Fusion dengan sangat efektif. Kok bisa ya? Dan kenapa Guy bisa lakukan ini? Kartu Ultra Fusion adalah artefak yang mengandung esensi kekuatan Ultraman sebelumnya. Bayangin aja, setiap kartu mewakili kemampuan unik Ultraman terdahulu sebelum Ultraman Orb. Dengan bantuan Orb Ring, Guy bisa memindai atau menggunakan kartu ini untuk mengakses kekuatan mereka. Biasanya dua kartu digabung untuk menciptakan bentuk fusion up seperti Specium Superior, gabungan kekuatan Ultraman dan juga Ultraman 3. Ini bikin Guy punya opsi kekuatan yang fleksibel. Tapi yang luar biasa, Orb Ring gak cuma alat buat perubahan aja. Dalam situasi tertentu, alat ini bisa meminjamkan sebagian kekuatan dari kartu tanpa harus mengaktifkan perubahan penuh. Jadi lebih hemat energi dan lebih cepat. Guy bukan sembarang host Ultraman. Sebagai pengembara yang sudah keliling berbagai dunia, dia punya pemahaman mendalam tentang energi ultra. Dia nggak cuma tahu cara pakai kekuatan, tapi juga tahu kapan dan seberapa banyak energi yang dibutuhkan. Ini bikin dia bisa menyesuaikan tingkat kekuatan sesuai dengan situasi. Ketika serangan musuh nggak terlalu mematikan, dia cukup pakai energi minimal dari kartu Ultra Fusion tanpa harus ribet berubah. Nah, penguasaan ini menunjukkan pengalaman dan keahlian Guy sebagai pahlawan. Dia nggak sekedar kuat, tapi juga pintar dalam memanfaatkan sumber dayanya. Perubahan penuh ke Ultraman butuh energi besar, dan itu nggak selalu diperlukan. Guy memilih langkah yang efisien dengan menggunakan kekuatan parsial dari kartu Ultra Fusion. Ini cara cerdas buat menghadapi ancaman yang skalanya kecil sampai menengah. Selain hemat energi, strategi ini juga mengurangi dampak pada lingkungan. Perubahan Ultraman sering menyebabkan kerusakan besar, terutama kalau pertempuran berlangsung di area berpenduduk. Dengan pendekatan ini, Guy bisa menjaga keseimbangan antara bertarung dan juga melindungi. Hal ini mencerminkan karakter Guy yang penuh perhitungan. Dia nggak asal hantam, tapi selalu memikirkan dampak dari setiap tindakannya. Dalam dunia Ultraman, kekuatan Ultra sering digambarkan sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar mekanis. Esensi Ultraman di dalam kartu seolah memiliki kesadaran yang bisa berkolaborasi dengan penggunanya. Ketika Guy memanfaatkan kartu Ultra Fusion, esensi Ultraman di dalamnya mengizinkan penggunaan sebagian kekuatannya. Ini menunjukkan hubungan harmonis antara Guy dan para pendahulunya yang dia wakili.
Kombinasi teknologi canggih dan kolaborasi ini bikin penggunaan kartu terasa lebih hidup. Gak heran kalau Guy bisa mengakses kekuatan ini dengan begitu efektif. Pada menit 17:12 detik, Guy menggunakan kekuatan parsial dari kartu Ultraman untuk menangkis serangan musuh. Gak perlu proses perubahan yang dramatis, hanya satu gerakan sederhana dan serangan musuh langsung terpental. Terpentalnya di mana? Terpentalnya di musuhnya sendiri. Nah, scene ini bukan cuma menunjukkan kecanggihan teknologi kartu Ultra Fusion dan Orb Ring, tapi juga keahlian Guy dalam menguasai energi Ultraman. Dia tahu kapan harus menggunakan kekuatan penuhnya dan kapan cukup dengan sebagian kecil aja. Momen ini juga jadi bukti bahwa Guy adalah pahlawan yang fleksibel. Gak cuma bergantung pada perubahan penuh, tapi bisa menyesuaikan strategi sesuai situasinya. Apa yang dilakukan Guy di episode 5 ini adalah bukti betapa uniknya dia sebagai Ultraman Orb. Dengan kemampuannya yang luar biasa, Guy gak cuma mengandalkan kekuatan, tapi juga strategi dan kecerdasan. Ini ngingetin kita bahwa jadi pahlawan itu gak melulu soal power besar, tapi juga soal gimana kita pakai kekuatan itu dengan bijak. Jadi kapanpun kita nonton scene keren kayak gini, inget ya, pahlawan sejati tahu kapan harus ngeluarin semua tenaga dan kapan cukup pakai yang dibutuhkan aja. Itu dia penjelasannya. Kalau ada momen Ultraman lain yang bikin penasaran, jangan ragu buat tanya ya, atau tulis di kolom komentar. Siapa tahu jawabannya bisa bikin kita makin kagum sama dunia Ultraman ataupun Tokusatsu. Ya, itu tadi adalah kesimpulanku. Gimana menurut kalian? Ya, aku bahas ini karena lihat ulang Ultraman Orb ya di sosial media ataupun di YouTube, kayaknya menarik nih kalau dibahas ya. Nah, gimana menurut kalian soal scene tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar juga ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow igaku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.